ada satu hal yang polanya sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu tega dan mengusik nurani, karena mereka menggunakan dalih pemenuhan pangan, ketahanan pangan, yang menjadi mandat dari undang-undang sebagai justifikasi untuk melakukan deforestasi, pembuangan anggaran yang tidak tepat sasaran, juga legitimasi untuk peluang korupsi yang ada di Indonesia. Bayangkan untuk adanya Kopdes, bahkan pemerintah memiliki impres ya khusus untuk PT Agrinas. Jadi ada privilege di bawah payung undang-undang atau legitimasi hukum untuk mereka membangun Kopdes di seluruh desa di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah beroperasi dan saat ini berjalan di masyarakat. Tetapi kenapa mereka selalu membangun hal yang baru, yang diragukan, yang mereka pun bingung sendiri dengan diri mereka. Jadi kenapa itu terus dilakukan? Pun itu terjadi di MBG, SPPG terus diekspansi, padahal manfaatnya untuk pemenuhan gizi anak-anak kita itu tidak tercapai. Seperti itu, banyak kasus korupsi, banyak makanan yang menjadi sampah, dan lain sebagainya. Dan untuk food estate, pemerintah selalu menggaungkan adanya monokultur, jadi kebanggaan untuk swasembada pangan, tapi itu hanya fokus pada produksi, di mana pemerintah selalu gagal bagaimana menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan untuk Indonesia. Kayaknya cerdas ya. Ya, Apa? karena mereka ini mereka bicara dengan kayaknya memang punya data yang rapi Ya. untuk dia bicarakan gitu Ya, ya, sebelum betul. dia berani ngomong kayak gini. Gimana, Mas Ikri, tanggapannya? Ini baru satu nih. Ya. Ini tadi namanya Isnawati ya, Menteri Pertanian Ya, kalau tidak salah. Menteri Pertanian ya. Menteri Pertanian dan nomenklaturnya agak panjang itu. Ketahanan pangan atau apa gitu. Ya, bagus juga ya ada Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Kedaulatan Bayangan. Pangan. Isnawati Hidayah. Kalau saya pikir ya bagus ya apa yang disampaikan Mbak Isnawati tadi, artinya dia memberikan perspektif pandangan tentang Ya. kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah lakukan gitu loh. Dan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi itu baru dari satu orang menteri ya. Baru dari ya, Ya. sengaja saya memang ini satu tuh. Yang saya ingin Buat soroti contoh juga, aja. ya, yang saya ingin soroti juga adalah jangan sampai nanti ya misalnya kehadiran kabinet bayangan ini ditanggapi sinis oleh pihak-pihak tertentu lah. Ini hanya mainan, ini hanya mereka Ya. hanya badut-badut politik gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Artinya niat baik dari anak bangsa yang kebetulan adalah mereka dipercaya menjadi menteri di kabinet bayangan ini, ya harus kita sambut positif juga gitu. Ya. Jangan Paling sampai dinyinyirin lah ya. Ya oke lah, misalnya tidak dilihat orangnya ya didengar dulu omongannya, gitu Omongannya, ya. betul. Siapa tahu memang omongannya tuh penting. Tapi memang kayaknya akhirnya seperti itu. Mungkin mereka sudah lelah dengan menyampaikan kritikan yang berbasis tulisan kayaknya. Ya, kita ingat di media sosial juga Denny Indrayana mengunggah kan Ya. surat yang ditujukan untuk Presiden Prabowo. ya. Tapi sepertinya Itu langsung kalimat dia di ngomong. awalnya Ya. disampaikan. Ya, saya menyampaikan ini surat untuk Presiden, saya sampaikan karena khawatir nanti tidak sampai ke tangan Presiden gitu kan. Ya. Memang kayaknya memang ada kekhawatiran itu ya para akademisi para aktivis yang mengkritik pemerintah ini, ada kekhawatiran Ada memang kekhawatiran omongan seperti dari itu. mereka memang tidak didengar gitu ya. Akhirnya ya mereka sampaikan secara publik. Kalau tulisan kayaknya mungkin ya kita tahu lah mereka kan peneliti semua ya. Ya. Tulisannya yang tadi gitu. Kita lihat susunan Ya. ininya ya, susunan Kabinetnya siapa saja. Boleh di play di sini teman-teman, kita lihat, kita baca. Ya, ini. Ini adalah formasi Kabinet Bayangan. Ada Bang Ferry Amsari sebagai Sekretaris Negara, Media Wahyudi, perekonomian ya, Menko ya. Ya, Menteri Perekonomian. Menteri Oke. Perekonomian. Bukan Menko, mereka tidak ada Menko. Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri, Nabila Rizva, Sosial dan Layanan Dasar, Irma Hidayana, Kesehatan, Iman Zanatul, Pendidikan dan Kebudayaan, Hoirunisa, Hak Perempuan dan Marginal, Nandan Sekar, Riset Teknologi dan Digital, Iqbal Damanik, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Isnawati Hidayah, ini Mbak Isnawati yang barusan ya, Pertanian dan Kedaulatan Pangan, ininya bahasanya. Arman Suparman, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, jadi satu ya. Yanca Arizona, Hukum dan Kebijakan Negara.
Bima Yudhistira, Keuangan dan Tata Kelola Anggaran. Nah, ini memang dikenal di bidang ekonomi ya dia. Kori Maharani, Pertahanan. Menarik nih. Dan Ahmad Jilul sebagai Sekretaris Kabinet. Ini saingannya Teddy. Iya, Sekretaris Kabinet. Ini ya susunannya ya. Menarik. Ramping ya, Mas Teguh. Ada 15 ya. Ada 15. Ya, dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih kita 100. hampir 100 ya. Hampir 100. Dengan Wamen. Ini nggak ada wakil, nggak ada ini ya. Iya. Nggak ada wakil. Iya. Nah, ini formasi yang perlu yang sama-sama. Ya, kita sebagai media tidak hanya menyoroti kebijakan pemerintah, kita juga harus menyoroti apa yang menjadi kritikan mereka. Kalau memang tidak berdasar kritikannya, hanya nye atau nyenyer saja gitu ya. Ya, kita juga harus kritisi mereka gitu loh. Kritisi kawan-kawan ini gitu. Oke. Sebagai media kita juga harus mengkritisi Ya, dua-duanya. karena jadi pertanyaan ada 15. Kemudian mereka sudah mulai bekerja. Betul. Uangnya dari mana ya? Iya. Anggarannya. Memang kalau kita baca di laman mereka kabinetbayangan.id itu mereka mengajak masyarakat yang ingin berpartisipasi ya bisa lakukan dengan cara crowdfunding gitu Crowdfunding ya. ada ya? Ada Memang ada crowdfunding. crowdfunding ya? Tapi kalau memang itu sudah diterima ya pertanggungjawabannya juga harus mereka jelas. juga harus jelas ya kan? Ya, Transparan pertanggungnya juga harus jelas. Ya. Gitu. Tapi itu hal yang wajar dalam sebuah perserikatan mungkin sih? Iya, crowdfunding hal yang Kan, wajar. di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 kan kita mau berserikat berkumpul Berkumpul juga dilindungi kan? oleh konstitusi. Mereka melakukan crowdfunding juga boleh juga kan, gitu kan? Boleh. Ya kan? Ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan ke Ya, itu publik. aja, ya. Ya, karena kalau tidak, crowdfunding itu yang mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka publiklah yang akan mencecar mereka gitu. Ya. Tapi saya rasa dengan kalau selama ini kan mereka juga kita lihat orang-orang yang kritis dengan kayaknya juga nggak akan mau ke arah sana ya kayaknya ya. Tapi kalau aku pribadi gampang aja sih Mas Zikri dan Bung Teguh ya. Ya kalau aku pribadi sih melihatnya, jadikanlah ini sebagai catatan oleh anggota dewan yang terhormat, yang dipilih oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat untuk menunjukkan kinerjanya sebagai check and balances eksekutif, Ya. check and Jadi balances malah justru- pemerintahan. Jangan malah justru sebagai dengan adanya ini, tukang stempel. benar. Dengan adanya ini malah justru jadi pelecut mereka ya untuk Iya, bekerja dengan pelecut lebih mereka baik untuk lagi. bekerja lebih baik lagi. Jadi kalau memang tidak ada yang sesuai, yang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, tidak sejalan atau yang secara norma kemasyarakatan yang secara umum publik kesejahteraan Indonesia, tunjukkan kepada mereka, panggil pejabat. Kan mereka juga punya hak untuk memanggil para menteri Betul. untuk mempertanggungjawabkan. Bahkan di rapat DPR pun bisa menghadirkan presiden. Ya. Pada saat di pidato 16 ya kalau memang ada yang tidak sesuai jangan hanya keriuhan tepuk tangan saja gitu. Tapi juga harus memberikan kritikan. Betul. Nah, ini seharusnya pelecut bagi mereka. Ya. Jangan sampai ya untuk membuktikan bahwa DPR tidak hanya sebagai tukang stempel saja. Betul. Mas Zikri, penutup. Ya, menarik ditunggu ya kiprah dari teman-teman yang ada di kabinet bayangan ini seperti apa. Kalau saya bilang, saran saya jangan sampai nunggu tiga bulan deh gitu. Langsung kasih masukan kalau bisa ya. Berikan masukan day to day kalau bisa kepada pemerintah gitu loh. Sehingga kalau nunggu 3 bulan nih, aduh rakyat, Kelamaan ya? iya rakyat nasibnya nunggu 3 bulan lagi kan repot juga gitu. Oh, iya. Kalau bisa day to day memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah juga harus menerima, jangan jangan nyenye itu loh gitu. Jangan apa-apa ketika orang memberikan masukan langsung diberikan stigma-stigma tertentu gitu. Saya pikir baik dari kabinet kebayangan ini maupun dari pemerintah yang sedang berkuasa, kabinet merah putihnya Pak Prabowo ini tetap harus terus bekerja untuk rakyat. Ya, itu penting itu. Ya, pada akhirnya demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi juga siapa yang berani mengawasi kekuasaan itu. Saya Teguh Deha. Dan saya Ika Kasuma. Saya Zikri Subani. Sampai jumpa lagi.